Apakah Anda merasa terjebak dalam siklus kecemasan dan berpikir berlebihan? Video yang mendalam ini adalah peta jalan Anda untuk melepaskan diri dari tirani pikiran dan menemukan kedamaian abadi dalam dimensi keberadaan Anda. Kita akan membongkar bagaimana pikiran menciptakan penderitaan melalui ilusi waktu, mengapa kondisi material seperti kekayaan tidak menjamin kebahagiaan, dan apa peran sejati Anda sebagai kesadaran. Apa yang akan Anda pelajari dalam video ini? Membedah lapisan-lapisan ego, tubuh nyeri, dan strategi pikiran untuk menguasai hidup Anda. Memahami hubungan antara pikiran, keberadaan, dan realitas semesta, termasuk konsep data jiwa dan karma. Teknik-teknik praktis untuk menciptakan jeda sadar, mengatasi ego spiritual, dan menggunakan tubuh sebagai jangkar kehadiran. Mengubah konflik hubungan menjadi latihan spiritual melalui welas asih dan penerimaan. Mencapai keadaan mengalir untuk menjalani hidup yang didorong oleh kesadaran, bukan ketakutan. Ini adalah undangan untuk berhenti mencari dan mulai menjadi. Mari kita mulai perjalanan transformasi ini sekarang. Sebelum kita memulai perjalanan mendalam ini, penting untuk memahami batasan dari materi yang disajikan. Konten ini bersifat spiritual, filosofis, dan reflektif. Ini bukan pengganti untuk diagnosis, pengobatan, atau saran profesional dari psikolog, terapis, atau profesional kesehatan mental. Materi ini ditujukan untuk pertumbuhan dan eksplorasi diri dan harus digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti. Sahabat kesadaran, kita hidup di zaman yang serba terhubung, namun kita semakin merasa terasing dari diri sendiri. Mengapa? Karena sejak kecil, kita telah diajari untuk mengidentifikasi diri kita dengan sebuah ilusi. Ilusi yang kita sebut sebagai pikiran. Pikiran, dalam konteks ini, bukanlah kecerdasan Anda, melainkan aliran narasi, penilaian, dan label yang tidak pernah berakhir. Tugas sepenting kita di dunia ini bukanlah untuk mencapai sesuatu, melainkan untuk mengingat siapa diri kita di balik kebisingan itu. Selamat datang dalam perjalanan video ini menuju kesadaran sejati. Mari kita bongkar struktur jebakan ini, yang kita sebut ego. Ego bukanlah kejahatan. Ia hanyalah entitas yang dibentuk oleh memori dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Ia terdiri dari lapisan-lapisan. Ego fisik, identitas tubuh, ego emosional, drama perasaan yang berulang, dan ego mental, keyakinan yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Inti dari ego adalah rasa pemisahan dan kebutuhan untuk kontrol. Ia takut mati dan takut tidak penting, sehingga ia terus-menerus mencari validasi, pengakuan, dan kekuasaan untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Ia adalah sebuah benteng yang terbuat dari ketakutan. Pikiran adalah pencipta waktu mental. Perhatikan, pikiran Anda adalah mesin waktu. Ia hanya bisa hidup di masa lalu, penyesalan, trauma, atau masa depan, kecemasan, harapan. Inilah akar penderitaan kita. Penderitaan adalah penolakan terhadap saat ini yang merupakan satu-satunya realitas sejati. Ketika Anda cemas, Anda sedang berada di masa depan yang tidak ada. Ketika Anda menyesal, Anda sedang berada di masa lalu yang sudah selesai. Sementara itu, kehidupan, realitas yang sebenarnya, berlangsung dan terlewatkan di momen sekarang. Di dalam tubuh kita, pikiran menyimpan emosi yang tidak terproses. Energi terperangkap ini kita sebut tubuh nyeri ketika tubuh nyeri aktif. Ia mengambil alih pikiran Anda, memanipulasi Anda untuk menciptakan drama dalam hidup agar ia dapat memakan energi emosional tersebut. Ia adalah penolak keras kehadiran Anda. Pemicu yang kita rasakan bukanlah serangan dari luar, melainkan panggilan dari tubuh nyeri yang ingin dilepaskan. Mari kita lihat kasus ekstrim, seperti kelahiran dalam kekayaan. Mengapa kekayaan tidak menyelesaikan penderitaan? Karena kekayaan adalah ujian terberat bagi ego. Kekayaan dan status memperkuat ilusi kontrol dan validasi eksternal, membuat ego semakin kuat dan sulit ditembus.
Kekayaan menghilangkan penderitaan kekurangan, tetapi ia menghadiahkan penderitaan kekosongan. Kedua kondisi ekstrim ini sama-sama memaksa jiwa untuk menyadari pemenuhan tidak dapat ditemukan di luar diri. Sekarang, mari kita tinggalkan ego sejenak dan beralih ke dimensi yang lebih dalam yang kita sebut keberadaan. Keberadaan adalah kesadaran murni, esensi Anda yang selalu tenang, utuh, dan abadi. Ini adalah ruang hening di mana pikiran muncul dan menghilang. Dalam Buddhisme, ini disebut sunyata, kekosongan yang penuh. Keberadaan adalah kesadaran itu sendiri yang tidak dapat didefinisikan oleh pikiran Anda. Bagaimana kesadaran tak berbentuk ini mengambil bentuk dalam realitas? Ini melalui konsep data jiwa dan karma. Kelahiran bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari getaran energi yang mencari keseimbangan. Data jiwa atau kesadaran sebelumnya adalah cetak biru yang menarik jiwa ke dalam kondisi, keluarga, genetik, lingkungan yang paling optimal untuk menyelesaikan karma dan mencapai tujuan evolusioner jiwa tersebut. Setiap kesulitan dan setiap berkah adalah kurikulum kosmik yang Anda butuhkan. Kita hidup dalam 3 dimensi realitas. Pertama, realitas objektif keberadaan yang murni dan tak berubah. Kedua, realitas semesta, bentuk yang merupakan manifestasi fisik dari keberadaan. Ketiga, realitas subjektif yang kita alami, yaitu realitas semesta yang disaring dan diwarnai oleh pikiran atau ego kita. Realitas yang kita lihat hanyalah proyeksi ego. Untuk mengubah hidup Anda tidak perlu mengubah dunia, tetapi mengubah filter di dalam diri Anda. Kehadiran, titik kekuatan absolut. Pintu gerbang tunggal menuju keberadaan adalah kehadiran total di momen sekarang. Ketika Anda hadir, Anda adalah kesadaran yang mengamati, bukan pikiran yang berpikir. Mari kita praktikkan ini. Sekarang, perhatian Anda pada napas. Rasakan sensasi di ujung jari Anda. Amati setiap pikiran yang muncul seperti awan yang melintas, tanpa mencoba menangkap atau menilainya. Rasakan ruang hening di antara tarikan napas Anda. Sekarang, kita membawa keberadaan ke dalam kehidupan. Praktik pertama, menciptakan jeda sadar. Jangan melawan pikiran, itu perlawanan ego. Sebaliknya, jadilah pengamat diam. Ketika Anda sadar bahwa saya sedang memiliki pikiran cemas, kesadaran Anda telah terpisah dari pikiran itu. Jeda singkat inilah kunci revolusioner untuk keluar dari reaksi otomatis autopilot yang didorong ego. Praktik kedua, menggunakan tubuh dan indera sebagai jangkar. Pikiran tidak dapat menguasai Anda jika Anda fokus total pada sensasi tubuh, karena sensasi hanya ada di sekarang. Rasakan energi kehidupan, chi atau prana, di tangan dan kaki Anda. Gunakan indera Anda secara total. Cium aroma kopi, dengar suara hujan, rasakan sentuhan angin. Ini adalah cara tercepat menarik energi yang terperangkap di kepala kembali ke keberadaan. Mari kita hadapi emosi. Strategi menghadapi tubuh nyeri adalah penerimaan radikal. Ketika emosi negatif muncul, jangan menganalisisnya. Sebaliknya, sambut dan rasakan sensasi energi itu secara mentah di dalam tubuh tanpa memberi label. Keberadaan adalah penerimaan tanpa syarat. Penerimaan melarutkan energi tubuh nyeri. Ujian utama, ego spiritual dan hubungan sadar. Waspadalah terhadap ego spiritual. Ego yang mencuri spiritualitas untuk merasa superior. Tanda kesadaran sejati bukanlah pengetahuan, tetapi kerendahan hati dan ketiadaan penghakiman. Hubungan adalah laboratorium terbaik untuk ego.
Konflik terjadi ketika dua ego bertemu dan saling menuntut validasi. Mari kita latih ini. Rasakan welas asih untuk orang-orang tersulit dalam hidup Anda, melihat esensi mereka di balik ego yang menyakiti. Sahabat kesadaran, ketika keberadaan menjadi penggerak, tindakan Anda berubah menjadi aksi sadar. Anda tidak lagi bekerja dari rasa takut gagal atau kebutuhan untuk membuktikan diri, tetapi dari fokus total dan ketenangan. Ini adalah keadaan mengalir. Ketika Anda hadir dalam tindakan, Anda menjadi saluran bagi kecerdasan semesta. Tindakan Anda menjadi efektif tanpa stres, dan hasilnya menjadi sekunder. Kunci kebebasan sejati adalah penerimaan dan penyerahan. Menerima secara radikal apa yang ada, kondisi yang tidak dapat Anda ubah. Penyerahan bukanlah apatis. Itu adalah tindakan kesadaran yang membebaskan energi Anda dari perlawanan sia-sia. Bebas dari perlawanan adalah kebahagiaan. Kebebasan tertinggi adalah pelepasan dari kelekatan pada identitas, hasil, dan bahkan konsep spiritual itu sendiri. Anda melakukan yang terbaik, tetapi tidak menuntut hasil tertentu. Keberadaan adalah pemenuhan, terlepas dari hasil. Pencerahan bukanlah tujuan, tetapi perjalanan integrasi, membawa keberadaan ke dalam setiap detik kehidupan sehari-hari. Mulai dari mencuci piring, menyetir, hingga menunggu. Kehidupan normal Anda menjadi latihan spiritual yang berkelanjutan. Anda adalah kesadaran yang kembali ke dunia untuk melayani. Video ini membawa kita kembali ke titik awal. Anda telah melihat jebakan ego. Anda telah menemukan kesadaran. Sekarang, tidak ada yang perlu dicari. Anda tidak perlu menjadi spiritual. Anda hanya perlu menjadi sadar. Rasakan tubuh Anda. Rasakan nafas Anda. Komitmenlah pada kehadiran. Berhenti dikontrol oleh pikiran. Selamat, Anda telah menonton video ini. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan komitmen Anda terhadap kesadaran. Harapan saya pada Anda sangatlah sederhana, namun mendalam. Jangan jadikan pengetahuan ini sebagai informasi baru bagi ego Anda. Jangan biarkan pikiran Anda menggunakan konsep-konsep ini untuk merasa superior. Sebaliknya, biarkan benih-benih kesadaran yang telah kita tanam hari ini berakar dalam-dalam. Harapan saya, setiap kali Anda merasakan kecemasan, setiap kali tubuh nyeri Anda aktif, Anda akan menciptakan jeda. Anda akan mengingat bahwa Anda bukanlah pikiran yang menderita itu, melainkan keberadaan yang mengamatinya. Saya berharap Anda akan menjalani sisa hidup Anda dengan keberanian untuk menerima apa yang ada, dan dengan welas asih untuk diri Anda sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Kedamaian tidak datang dari luar. Kedamaian adalah Anda. Beranilah untuk menjadi diri sejati Anda. Terima kasih.